bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk doanya. Nah, sekarang ibu minta sama anak-anak diperiksa depan, belakang, dan samping kiri kanannya. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Apa? Semuanya hadir ya? 20 orang, Masya Allah. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu ibu pernah bilang kalau hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Betul sekali, kita akan belajar materi kesebangunan. Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu kesebangunan? Siapa? Oke, Shirley silakan. Oke, bagus sekali ya Shirley jawabannya. Nah, terus Ibu mau tanya lagi bagaimana cara mengenalinya? Silahkan. Siapa nih namanya? Ariel. Oke, silahkan Ariel. Oke, baik. Jadi siapa yang tahu kapan disebut sebangun dan kapan disebut dua bangun disebut sebangun? Siapa silahkan? Silakan Tasya. Oke, bagus sekali. Walaupun Ibu belum selesai sebenarnya pertanyaan itu bisa dijawab ya. Oke, baik anak-anak. Jadi kesebangunan adalah kesamaan bentuk antara dua bangun, tetapi ukuran keduanya boleh berbeda. Artinya dua bangun memiliki bentuk yang sama, tapi ukuran besar dan kecilnya bisa berbeda. Nah, dua bangun dapat dikenali sebagai sebangun apabila memiliki dua ciri utama. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ciri yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Seperti itu anak-anak. Jadi kapan dua bangun disebut sebangun? Dua bangun disebut sebangun jika yang pertama bentuknya sama, perbandingan sisi bersesuaian tetap, dan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Nah, contohnya segitiga kecil dan segitiga besar. Bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Dan simbol kesebangunan itu simbolnya seperti ini. Nah, jadi kalau segitiga ABC dan jika sebangun dengan segitiga DEF, jadi tidak ditulis seperti ini. Ini artinya sebangun ya. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Seperti itu. Ini untuk penulisan simbol sebangun. Nah, jadi anak-anak pada segitiga dua segitiga
sebangun jika sudut yang bersesuaian yaitu besar sudut yang sama atau sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan akan memberikan contoh soal. Anak-anak sekalian Pak diperhatikan ya Ibu ya. Jadi fokus ke depannya diperhatikan karena nanti setelah ini Ibu akan memberikan pembagian kelompok dan masing-masing Ibu akan berikan satu soal untuk dijawab. Nah, soalnya itu seperti ini. Jadi, diketahui dulu DF sama dengan tanda tanya. Belum tanda tanya atau belum diketahui ya anak-anak. Belum diketahui karena segitiga sebangun berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kayak AB bersesuaian dengan DE, kemudian AC bersesuaian dengan DF. Jadi perbandingan ke sini. Jadi langsung saja seperti ini jawabannya. Penyelesaian AB per AB-nya berapa? 6 per DE-nya berapa? 4. Kemudian sama dengan AC berapa? 9. Nah, untuk DF-nya belum diketahui, jadi kita tulis DF. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 6 kali DF dan 9 dikali 4. Nah, kemudian 6 DF. 6 kali DF sama dengan 6 DF. 9 dikali 4 berapa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, betul sekali. 36. Ya, nah, kemudian 6-nya kita pindah luaskan. Jadi sisa DF. Kalau tidak tahu dipindah luaskan, 6-nya itu dipindahkan ke kanan. Jadi berapa? DF 36 karena 6-nya pindah, jadinya bagi 36 dibagi 6 berapa? Ada yang tahu anak-anak? Ayo siapa yang tahu? Siap berapa? Oke, 3. Jadi hasilnya 6 ya. Jadi DF sama dengan 6 cm. Maaf, lupa centimeter. Jadi di sini jadi kita dapat ya DF-nya itu 6 cm. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya silahkan oke, dimulai dari sebelah kanannya Ibu dulu. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. Silahkan berhitung. Di sini jumlahnya 20 orang ya. Nah, silahkan berhitung. Oke, sudah semua. Jadi yang dapat angka 1 tadi, silahkan bergabung dengan yang angka 1 semua. Jadi itu menjadi kelompok 1. Nah, selanjutnya yang tadi dapat angka nomor 2.
Nah, silakan gabung. Ini berarti kelompok 2. Oke, jadi semuanya sudah ada kelompoknya ya. Nah, setiap kelompok memutuskan siapa yang jadi ketuanya. Nah, kemudian ketuanya ini ketuanya ini silahkan langkah pertama itu dipandu temannya untuk melakukan diskusi. Silahkan. Iya, diskusi untuk soal yang ibu sudah berikan yang ada di kertas. Nah, masing-masing kelompok dapatkan. Nah, oke, seperti itu. Oke, ibu kasih waktu ya untuk mengerjakan. Oke, waktu habis ya anak-anak. Nah, sekarang langkah selanjutnya, dua orang tinggal di kelompoknya, kemudian dua orangnya lagi pergi ke kelompok lain untuk menjadi tamu. Nah, ini maksudnya menjadi tamu seperti apa? Jadi yang pergi berkunjung di kelompok lain itu akan bertugas mencari tahu jawaban dari soal dari kelompok lain. Nah, setelah itu ini gunanya apa? Manfaat yang keuntungannya apa? Jadi nanti kalau sudah pulang ke kelompoknya lagi, bisa dikasih tahu temannya kalau ini ilmu yang saya bawakan dari kelompok lain, seperti itu. Oke, anak-anak, silahkan dilanjut. Jika ada yang tidak mengerti, ditanyakan sama ibu ya. Oke, waktu berkunjungnya sudah habis. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, silakan ketua kelompok ditanyakan lagi sama temannya yang telah berkunjung dari kelompok lain untuk menjelaskan ilmu apa yang dia dapat dari kelompok lain dan dia bawa pulang di kelompoknya, seperti itu. Ayo dijelaskan. Oke, ibu rasa semuanya sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu presentasi. Jadi jawaban yang kalian telah dapatkan, yang telah kalian diskusikan dan kalian sudah dapatkan dari kelompok lain, silahkan naik presentasi. Jadi tiap kelompok akan ada perwakilan untuk presentasi ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan naik presentasi. Oke, bagus sekali ya. Kemudian selanjutnya kelompok ibu mulai dari kelompok ibu ambil lagi dari kelompok terakhir deh, kelompok 4. Oke, bagus. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan. Jadi pembelajaran yang ibu langkah pembelajaran yang ibu telah berikan hari ini yaitu langkah pembelajaran PSTS, yaitu siapa yang tahu? Tuesday. Oke, mungkin segitu saja ya pembelajaran ibu kali ini. Ibu tutup. Jika ada ibu salah kata, mohon dimaafkan. Lain kali kita bikin pembelajaran yang lebih seru lagi. Oke, anak-anak, terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.